Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Jili Boyo, NIM 20507013. Dengan kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang jaringan parenkim untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah struktur dan perkembangan 1 program studi pendidikan biologi. Tumbuhan memiliki beberapa jaringan, yaitu jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan gabus, dan jaringan parenkim yang nantinya kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Jaringan parenkim merupakan suatu jaringan yang terbentuk dari sel-sel yang hidup, terstruktur morfologi dan fisiologi yang beragam, namun dengan sifat yang sama dan masih melakukan kegiatan proses fisiologi. Nah, pada gambar merupakan struktur dari jaringan parenkim. Ada kutikula, kolenkim, epidermis atas, parenkim palisade, parenkim spons, epidermis bawah, berkas pembuluh, floem, xilem, dan sel penjaga. Ciri-ciri dari jaringan parenkim yaitu sel berbentuk segi enam, terdapat banyak vakuola berdinding sel tipis, ukuran sel besar dan hidup, banyak terdapat ruang antar sel, dan dapat membelah secara meristematik dan secara embrional. Kita masuk dalam peran dan fungsi jaringan parenkim. Yang pertama, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang kedua, tempat melakukan proses pembuatan zat makanan. Yang ketiga, dapat melakukan proses pengangkutan yang ada di dekat xilem. Yang keempat, mampu melakukan proses pernafasan karena banyaknya ruang antar sel. Yang kelima, sebagai jaringan penyimpan air karena vakuola sel yang besar pada seropita atau sukulen sel besar, dinding tipis, sitoplasma seperti selaput tipis, tanpa atau sedikit kloroplas, vakuola besar. Dan yang terakhir, sebagai jaringan penguat karena sifatnya yang turgosen dan telah mengalami lignifikasi di daerah xilem sekunder. Jaringan parenkim ada dua berdasarkan fungsinya dan berdasarkan bentuknya. Kita akan membahas klasifikasi jaringan parenkim berdasarkan fungsinya, yang terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu parenkim asimilasi, yang berfungsi melakukan proses pembuatan makanan melalui proses fotosintesis. Yang kedua adalah parenkim penimbun, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga adalah jaringan parenkim, yang berfungsi menyimpan air dalam jumlah yang besar. Dan yang keempat adalah jaringan parenkim udara, yang berfungsi menyimpan udara, memiliki ruang antar sel yang besar, banyak terdapat pada tumbuhan hidrofit. Selanjutnya, jaringan parenkim berdasarkan bentuk. Nah, klasifikasi jaringan parenkim berdasarkan bentuk terbagi 4. Yang pertama adalah jenis parenkim palisade, yang berarti selnya berbentuk panjang dan tegak. Yang kedua, parenkim bunga karang, yaitu bentuk selnya tidak beraturan dan memiliki ruang antar sel yang besar. Yang ketiga, parenkim bintang. Nama lainnya actinenkim,
bentuknya seperti bintang yang bersambung di bagian ujungnya. Yang keempat adalah kita sampai di materi yang terakhir, yaitu pembentukan ruang antar sel pada jaringan parenkim. Yang pertama, sisogen, lisigen, reksigen, dan siksolisigen. Sisogen, apabila sel-sel saling menjauhkan diri sehingga terbentuk ruangan di antara sel-selnya. Lisigen, apabila terjadinya karena terdapat dinding sel atau beserta isinya yang mengalami pelarutan. Reksigen, apabila terjadinya disebabkan karena adanya robekan atau kerusakan pada dinding selnya, hal ini karena adanya pertumbuhan di sekitarnya. Dan skizolisigen, apabila terjadinya mula-mula selnya saling menjauhkan diri dan kemudian ada sel-sel yang mengalami pelarutan. Di dalam ruang antar sel terdapat udara yang berfungsi untuk pertukaran gas yang diperlukan oleh protoplas. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi jaringan parenkim. Kiranya dapat dimengerti oleh teman-teman semua dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Thank you for watching, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.